Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, pimpinan, para anggota, Pak Menteri, dan seluruh jajaran Kementerian Agama yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, saya sebetulnya komentarnya sama dengan teman-teman ya, bahwa tidak ada perubahan yang signifikan menurut saya dari apa yang disampaikan sebagaimana yang dimintakan dalam rapat yang kemarin. Terus terang saja, saya kemarin dalam Pilpres 2019 menjadi juru bicara tim kampanye nasional, dan salah satu yang membuat saya bersemangat sekali itu adalah dari 9 misi capres waktu itu ada poin nomor 8 adalah reformasi sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas birokrasi. Ya. Poinnya apa? Poinnya seperti yang saya sampaikan kemarin. Apa itu? Melanjutkan money follow program. Agar anggaran yang digunakan untuk membiayai program atau kegiatan berorientasi pada prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Jadi penganggaran itu harus berangkat dari program apa. Makanya kemarin kritik saya adalah Pak Menteri ini pengennya apa. Dari situlah kemudian kita menyusun anggarannya. Itu yang dimaksud dengan money follow program. Ya. Pada poin yang kedua, melanjutkan upaya penajaman perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil yang berdampak dan bermanfaat untuk rakyat. Nah, apa yang disampaikan oleh teman-teman ini adalah berangkatnya dari apa yang dimau oleh kita, apa yang dimau oleh Pak Menteri. Saya kemarin sudah mendengar tuh Pak Menteri bicara soal bahwa sistem pendidikan kita nanti akan bagaimana memanfaatkan teknologi informasi. Ya kan? Yang kemarin kan Pak Menteri bilang begitu. Dengan 3 menteri, dengan Wapres dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian hal ini yang beliau Pak Menteri bilang kemarin 22 triliun atau berapa begitu? Berapa Pak? 22 triliun. Apakah sudah tergambar atau tidak di sini? Nah, jadi maksud saya begini Pak Menteri, ya, apa yang menjadi keinginannya Pak Menteri kemudian diikuti oleh anggaran, itu yang dimaksud dengan money follow the program. Nah, saya tidak melihat ini tergambar sebagaimana yang menjadi prinsip di dalam proses reformasi sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas birokrasi yang diinginkan dan dijanjikan oleh Presiden Jokowi waktu kampanye, yang saya selalu bilang kalau berdebat dengan teman-teman yang mengkritik, saya bilang ke depan bahwa sistem perencanaan kita harus berangkat dari program. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, terus terang saja saya merasa bahwa ya sudahlah, kalau memang anggarannya segitu, ya udah kita setujui aja. Tapi soal programnya kita sama-sama harus bahas bersama dan dalami. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Menteri, dan tentu berorientasi pada apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, saya minta staf kita, tenaga ahli kita coba bandingkan deh, misalnya dengan Kementerian Sosial, Pak. Simpel sekali. Dia bikin ini rencana kerja pemerintah RKP, tema besarnya untuk tahun 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
RKP-nya PN1, PN2 dan lain-lain. Di bawahnya apa yang menjadi domain sektor keagamaan disebutkan di sini. Baru kemudian kita bicara soal anggarannya. Sesuai dengan program yang mau kita capai. Nah, kalau saya melihat ini Bapak Ibu sekalian, mohon dengan segala hormat mungkin masih harus banyak yang sama-sama kita perdebatkan lagi. Kita bahas lagi bersama. Menurut saya. Oleh karena itu saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi. Pagu indikatifnya kita harus setujui. Ya. Soal usulan tambahan nanti kami akan rapat dengan Banggar. Maksudnya para anggota Banggar yang di Komisi 8, apakah masih ada ruang fiskal di Banggar besar untuk tambahan di Kementerian Agama? Karena terus terang saja Bapak Ibu sekalian, kalau alasannya jelas, misalnya ya, kenapa kami kemarin, saya terus terang aja waktu kemarin dengan Menteri Sosial, saya bilang Pak Menteri Sosial, kok anggarannya kecil? Ini anggaran normal. 66 triliun waktu itu. Saya bilang nggak boleh segini. Harusnya lebih besar lagi. Kenapa? Karena angka kemiskinan kita akibat COVID-19 ini naik. Karena itu program PKH harus digenjot, program BPNT harus digenjot, program bantuan sosial seperti bansos tunai harus diperbanyak seperti halnya tahun 2020. Kenapa? Karena memang setiap keuangan itu berangkatnya dari program apa yang mau kita capai berdasarkan atas kondisi objektif yang kita hadapi saat ini. Ya, saya ingin kita semua salah satu di antara perencanaan. Ya, saya kebetulan walaupun lulusan pesantren Pak, dikit-dikit belajarlah S3 saya di bidang ilmu pemerintahan, di dalamnya ada perencanaan penganggaran Pak. Gitu. Sudah ahlinya itu Pak. Jadi harusnya memang dalam proses penganggaran ini ada yang sifatnya teknokratik, ada yang sifatnya politis. Nah, dua hal ini harus bisa digabungkan begitu. Dalam proses planning, development planning itu kan ada yang namanya teknokratik, itu sifatnya angka-angka semua Pak. Ada yang sifatnya adalah politik. Apa yang diinginkan oleh si pembuat kebijakan. Nah, kalau Kementerian Sosial terus terang saja, kami kemarin minta sama Kementerian Sosial harus lebih detail soal siapa beneficiariesnya, penerima manfaatnya. Kalau misalnya jumlah PKH berapa juta yang mau kita bantu. Kalau desil kemiskinan keberapa yang mau kita bantu. Kalau pesantren, kita pun juga harusnya begitu. Berapa pesantren mau kita bantu? Mana yang prioritas kita bantu? By data. Kalau kita mau bantu madrasah swasta, berapa madrasah yang mau kita bantu? Mana yang kita prioritaskan untuk bantu dari swasta tersebut? Dengan indikator-indikator yang kita sepakati bersama. Gitu. Kalau kita misalnya mau membantu COVID-19 di madrasah, Bapak Ibu sekalian kan punya aparat sampai ke tingkat bawah, ya kan? Kan bisa kita ketahui mana madrasah yang betul-betul dia tidak bisa progres akibat dari COVID-19 ini. Misalnya karena tidak ada proses pembelajaran maka tidak mampu untuk bayar guru honorer. Nah, itu bisa dikuantifikasi oleh kita indikator-indikatornya. Nah, itu yang saya bilang Bapak Ibu sekalian, dalam proses penganggaran harus dikedepankan oleh kita adalah soal program apa yang mau kita capai. Ya. Nah, tentu sebagaimana yang saya katakan tadi, ya, saya berharap bahwa saya kira harus menyetujui terhadap usulan, termasuk juga soal usulan. Tetapi soal RKP-nya, rencana
kerja sampai pada level yang teknis, saya kira nanti kita harus bicarakan kembali. Kami ingin pendekatannya selain pendekatan teknokratik, tapi juga penting juga mendengarkan pandangan dari teman-teman Komisi 8 yang memang langsung berada di lapangan. Gitu. Tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kan banyak sekali itu, soal pesantren, soal madrasah, soal guru honorer, soal infasing, soal sertifikasi, soal penyuluh agama. Itu juga harus diakomodasi sehingga ruang fiskal kita tetap memberikan aspek pendekatan yang lebih komprehensif. Selain bahwa sekali lagi saya kira Pak Dirjen ya, soal Pak Dirjen Pendis, soal SBSN ini, ya kami mohon sekali ya, ruang fiskal SBSN ini mungkin lebih diarahkan kepada soal haji gitu ya, KUA tetapi mungkin untuk soal madrasahnya, saya masih melihat di sini untuk madrasahnya masih cukup besar ya, sebesar peningkatan sarana madrasah 1,5 triliun. Jadi itu pasti buat madrasah negeri itu Pak Kiai. Nah, madrasah swastanya ya harus dicari gimana pendampingan rupiah murninya gitu sebagaimana. Jadi itulah menurut saya, kita berangkatnya dari itu. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Menteri, soal usulan anggaran pagu indikatifnya saya dari fraksi Partai Golkar menyetujui, dan Bang John juga, kita harus bicara soal usulan anggarannya, apakah masih terbuka ruang fiskal di Banggar besar tambahan itu. Tetapi soal RKP-nya kita harus melakukan pendalaman kembali. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.